Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi sama saya di sini. Dan kebetulan ini saya mau tanya-tanya tentang kejadian yang kemarin saya tentang anaknya itu yang bernama siapa, Pak? Kipli, Pak. Oh, Pak Kipli ya. Ini awal mulanya anaknya itu gimana sih, Pak? Sifatnya itu pas apakah udah lama, apa dari kecil udah ada perubahan sifat, apa udah dewasa sekarang ini seperti itunya? Baik, Pak. Kalau putra kami ya, yang bernama Kipli, awalnya dia tumbuh normal seperti anak-anak biasa. biasanya. Iya. Dia selalu ceria, dia selalu terbuka, selalu cerita sama orang tuanya. Dan akhir-akhir ini sejak dia beranjak dewasa dan kenal dan punya pacar, Iya. dia akhir-akhir ini sempat mengalami perubahan dari sikap, ucapan, terus tingkah laku kepada orang tuanya juga itu sudah mulai berubah. Yang dulunya baik-baik aja, kita di rumah sering bercanda, akhir-akhir ini dia sering pendiam, Pak. Oh, seperti itu ya. Sering pendiam dan orangnya dan anaknya temperamen. Kadang tiba-tiba marah-marah sendiri seperti itu ya. Marah-marah sendiri, terus banting-banting barang gitu, nggak jelas karena apa. Awal mulanya dia seperti itu, apakah ada rasa depresi atau rasa putus asa setelah dia mungkin punya pacar apa gimana? Apa ada keinginan dia yang belum tercapai sehingga dia berbuat seperti itu? Apakah ada? Ya itu akhir-akhir ini juga yang biasanya dia pernah kan mengenalkan pacarnya kepada kami, akhir-akhir ini dia sudah jarang membawa main pacarnya itu ke rumah gitu. Iya. Dan kami juga bingung kenapa anak ini semakin berubah gitu. Selama kelamaan kami juga memberanikan diri untuk bertanya, Le, kenapa kok kamu sekarang semakin emosian, pendiam diri, di kamar seharian nggak jelas kan gitu. Ternyata dia sempat nyeletuk, sempat teriak gitu ya. Iya. Kenapa, Bu? Saya habis diputus sama si Pacarnya. pacarnya. Oh alah, Le, gitu. Kenapa Le, kenapa? Saya tanya seperti itu. Iya. Dia juga ngomong, karena saya miskin, kata. Oh, mungkin dia merasa minder. Rasa minder mungkin sama temannya, sama kawannya, sama pacarnya juga mungkin. Ya, karena mungkin juga ditolak juga mungkin pernah ya. Dia sempat ngomong kalau dia diputus karena dihina pacarnya, mohon maaf ya, miskin seperti itu. Iya. Karena memang kondisi ekonomi kita memang pas-pasan, tapi kita berusaha untuk membahagiakan anak kita. Iya kan sebagai orang tua ya Pak ya, walaupun ya keadaan kita pas-pasan, bukannya kita nggak mau membahagiakan anak, memberi anak apapun, tapi ya mungkin keadaan kitanya juga seperti ini, mungkin Bapak seperti itu kan, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya, Ibu ya. Iya. Jadi memang depresinya anak kami ya karena diputus sama pacarnya dan dihina sama pacarnya karena kondisi keluarganya gitu. Berarti itu yang jadi alasannya pertamanya itu ya. Mungkin karena dia merasa minder sama yang lain, sama sahabat-sahabat yang lain. Mungkin kalau yang anak-anak yang lain mohon maaf ya, kalau mungkin misalkan orang tua yang berada kan kadang-kadang anak minta ini minta itu kan diberi. Mungkin Bapak
karena hidupnya mohon maaf ini mungkin karena pas-pasan, kalau anak mau ini mau itu, ya mungkin hasrat hati ingin memberi ya, siapa sih orang tua yang gak sayang sama anaknya, tapi mungkin ya dengan keadaan kita yang seperti ini maka apa boleh buat gitu. Jadi justru itu anaknya yang menjadi apa kemauannya dia itu nggak tercapai, mungkin dia nekat untuk melakukan seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin karena dia masa malu sama pacarnya, sama teman-temannya, dia nekat bagaimana mengubah nasibnya gitu. Iya ya, Mengubah walaupun nasibnya ternyata yang kita alami kemarin, bahkan dia tega menyakiti keluarganya sendiri dengan mengikuti ilmu hitam atau pesugihan gitu. iya mungkin karena anak itu Kipli itu udah ngerasa hatinya gelap, mungkin dia ingin mencari sesuatu yang mudah, mungkin mencari yang gampang tanpa usaha, tanpa gimana, mungkin cari jalan lain lah istilahnya, untuk menyekutukan Allah, udah nggak percaya lagi sama Allah yang memberi rezeki. Jadi dia mencari alternatif untuk melakukan mungkin pesugihan lah, bisa disebut seperti itu ya Pak ya. Bisa disebut seperti itu. Kita juga nggak awalnya juga kaget dan nggak menyangka kenapa anak kandung kita sendiri tega berbuat seperti itu. Ya mungkin karena gelap mata, gelap hati. Iya. Ya justru itu kalau kalau orang yang udah digelapkan hatinya selalu aja menghalalkan segala cara. Iya. Jadi ya mudah-mudahan untuk kedepannya Kipli bisa berubah, Amin. bisa tobat, dan juga selaku orang tua juga harus bijak, yang namanya juga anak. Walaupun sejahat apapun, senakal apapun, namanya orang tua pasti sayang sama anaknya. Nggak mungkin seorang tua sampai mendoakan anaknya sampai terjerumus ke jalan yang tersesat. Ya, mudah-mudahan kedepannya Kipli menjadi anak yang baik, anak yang soleh, yang patuh kepada orang tua. Dan ibu, perasaan ibu waktu tahu anaknya seperti itu, perasaan ibu bagaimana? Ya, kecewa, hancur gitu lihat anak kayak gitu. Ya, sedih ya Bu ya? Iya. Iya benar. Ya pasti sedih lah, siapa sih orang tuanya. Ya sebab orang tua itu menginginkan anaknya itu yang bisa berbakti sama orang tua, berguna bagi bangsa, agama. Iya. Tapi ini malah kebaliknya, malah justru durhaka sama orang tua. Ya nasib baik masih bisa berubah pikiran, ya mungkin mesti ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya anak itu bisa bertobat. Ya kita ambil hikmah dari semuanya itu, mudah-mudahan tidak terulang kembali. Ya, ibu juga harus menerima dengan lapang dada, ya apalagi seorang ibu, karena doa seorang ibu itu mustajab loh. Mustajab untuk anaknya. Murka ilahi adalah murka ibumu adalah murka ilahi. Segitu. Ya, mudah-mudahan Kipli bisa berubah menjadi anak yang soleh, yang berbakti sama orang tua. Terima kasih. Dan Bapak juga harus selalu mensupport dia supaya hidup semangat di sini dalam arti dalam hal kebaikan ya. Jangan sampai terjerumus lagi. Dan untuk kedepannya mungkin Bapak ingin mendidik Kipli itu bagaimana, apa mau pesantren, apa mau di rumah dulu tapi dengan bimbingan orang tua. Soalnya jangan henti-henti untuk memberi bimbingan. Kalau rencana dan harapan kedepannya, kami kemarin kan sempat diberi nasihat oleh Gus Iya benar. Idris dan Abah. Alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada Gus Idris dan Abah memberikan nasihat-nasihat yang membuat anak kami itu mulai terbuka ya pikiran dan hatinya, dan mulai ingin belajar tentang agama gitu. Jadi harapannya ya mungkin anak saya nanti akan saya masukkan ke
pesantren pondok, biar ya. bisa mendalami agama lebih dalam. Ya, amin. Mudah-mudahan semuanya yang diinginkan ya, walaupun apa ya namanya orang tua ya Pak ya, sama anaknya, siapa sih yang mau anaknya terjerumus seperti itu. Ya, walaupun apapun yang sudah dilakukan, kejahatan yang sudah dilakukan Kipli kepada kami tetap selalu sayang dan Iya. memaafkan dia. Ya pasti Pak, namanya orang tua ya, pokoknya kalau orang tua walaupun sebejat-bejatnya anak, sejahat-jahatnya anak, jangan sampai mendoakan yang enggak Pak. Soalnya doa dari seorang tua itu sangat mustajab. Kita berhusnuzon aja kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Mungkin ini ujian bagi keluarga Bapak Ibu di sini. Ya, mudah-mudahan Kipli bisa berubah. Amin. Dan ibu juga jangan henti-hentinya berdoa ya Bu ya. Soalnya kalau doa seorang ibu itu sangat apa tuh? Kalau sama anaknya sangat mustajab insyaallah Bu ya. Iya. Mudah-mudahan jangan putus asa dan apa? Pokoknya jangan sampai Kipli sampai tersesat seperti yang pernah dialami. Seperti itu. Terus untuk kedepannya, oh iya, saya mau tanya Bu, apa tuh setelah waktu itu kan Kipli selalu merenung diri kan? Nah di dalam kamarnya itu ada apa sih Bu? Ya macam-macam. Oh, macam-macam. Iya. Kayak bunga terus apa? Ya, seperti Ya, orang sebentar yang aja, melakukan gitu. ritual seperti Iya. ya Bu ya. Tapi keberadaan Kipli waktu dia kan punya guru, tapi sempat nggak ibu bapak tahu gurunya itu siapa? Oh Enggak, enggak, Bang. oh enggak. Nggak, dia nggak pernah cerita sama ibu. Enggak pernah. Hmm. Jadi sempat kejadian di rumah itu pada saat Kipli berubah itu tadi ada apa namanya, di kamarnya ada menyan, ada bunga, bahkan saya sempat lihat ular juga. Oh gitu. Sempat lihat ular. Nah itu kan pertanda, katanya kan pertanda ilmu hitam. Hmm. Masa iya anak saya menganut ilmu hitam? Ternyata memang benar. Oh ya, pantasan Nah, itu yang seperti bapak yang katakan kemarin, masuk kamarnya saja sampai dilarang ya Pak ya, mungkin takutnya ketahuan gimana ya Pak ya, mungkin dia seperti dia semakin tertutup dan selalu pendiam diri di kamar. Kita sebagai orang tua kan juga penasaran apa yang dilakukan. Ya terima kasih ya Pak Bu atas penjelasannya, dan sama-sama. mudah-mudahan untuk kedepannya anak ibu menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, Amin. dan bermanfaat buat agama dan juga negara, Amin. dan semoga tidak terulang lagi seperti itu. Amin. Dan untuk lebih baiknya mungkin nanti sebagai orang tua juga bisa bisa masukkan pondok, bisa masukkan pesantren, bisa biar tambah pengetahuan dari ilmu agama. Soalnya kalau anak tanpa ilmu agama, jadi nanti hidupnya itu tak terarah ya Pak ya, Bu. Betul. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya Kipli bisa berubah menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Nah itu pemirsa penjelasan dari orang tua Kipli yang kemarin sempat terjerumus ke jalan kesesatan sampai dia durhaka sama orang tua, tapi alhamdulillah masih ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa bertobat dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Tapi Bapak ikhlas kan memaafkan Kipli, Ibu? Ikhlas. Harus ikhlas Ibu ya, Ikhlas. biar berkah. Dan mungkin untuk saat ini saya tutup, dan jangan lupa buat saudara-saudara kaula muda, anak-anak muda, sayangi kedua orang tuamu, sayangi ibumu, sayangi bapakmu. Jangan sampai menyesal. Ada kata pepatah yang bilang, peluklah ibumu walaupun satu kali selama hidupmu,
itu lebih baik daripada kamu menangis 1000 kali nanti di atas pusaranya. Itu sia-sia. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.